Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Bilqis Islami Nur Kolbi dengan NIM 120300027 kelas TPB 21 Prodi Teknik Kelautan. Di sini saya akan memenuhi tugas biologi tentang pola pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang pertama, bagaimana sih konsep pewarisan sifat manusia? Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut genetika. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan secara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel, yaitu nukleus. Ini ada beberapa contoh gambar dari pewarisan sifat. Selanjutnya, penemu dan bunyi hukum Mendel. Penemu hukum Mendel yaitu Gregor Johann Mendel. Ia adalah ilmuwan dan biarawan Augustinian berbahasa Jerman Silesian yang meraih ketenaran anumerta sebagai pendiri baru ilmu dari genetika. Mendel menunjukkan bahwa warisan biologis gen tertentu dari sifat dalam tanaman kacang ertis mengikuti pola-pola tertentu. Sekarang disebut sebagai hukum Mendel. Ini ada gambar Bapak Mendel. Bunyi hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 atau hukum yang sering disebut hukum pemisahan atau segregation berbunyi, alel yang biasanya muncul berpasangan akan berpisah pada saat pembentukan gamet, di mana satu alel akan memasuki setiap gamet. Setelah itu, alel secara acak akan bersatu dengan gamet dari jenis kelamin lainnya. Hukum Mendel 2 biasanya disebut dengan hukum pemasangan secara bebas atau independent assortment. Berbunyi, ketika berlangsung pembentukan gamet, gen-gen yang memisahkan diri dari suatu pasangan akan secara bebas berkelompok dengan gen-gen lain yang berasal dari pasangan lainnya. Macam-macam garis rambut atau yang sering disebut window peak. Yang pertama ada round type, M-shape, rectangular, triangular. Bentuk garis rambut di bagian depan ini seringkali ditentukan oleh faktor genetis. Berdasarkan alel orang tua. Ibu dengan kode WW dan ibu saya mempunyai garis rambut atau bentuk dahi berbentuk round type atau atas melengkung. Dan ayah memiliki kode YY. Ayah mempunyai garis rambut atau bentuk dahi berbentuk round type atau atas melengkung. Diagram alel. Ibu dan ayah menikah dan menghasilkan 5 orang anak, yaitu kakak pertama mewarisi W dan Y. Kakak kedua sama, kakak ketiga juga sama, aku, W dan Y juga, dan adik W dan Y juga. Macam-macam lobus telinga. Yang pertama itu ada recessive dan yang kedua dominan. Recessive ini bentuk
daun telinga yang menempel, dan yang dominan ini lebih menggantung atau dia lebih bebas. Berdasarkan alel orang tua, ibu saya mempunyai lobus telinga dominan atau bebas, dan ayah juga mempunyai lobus telinga dominan atau bebas. Diagram alel. Ibu dengan kode YY, ayah dengan kode ZZ, menikah, menghasilkan anak 5, yaitu menurunkan ke kakak pertama YZ, atau dia mempunyai kuping yang dominan juga. Kakak kedua juga seperti itu, YZ, mempunyai lobus telinga yang dominan. Kakak ketiga juga YZ, memiliki lobus telinga juga dominan atau bebas, dan aku YZ juga, adik pun YZ. Jadi kesimpulannya, dari bentuk garis rambut atau windows peak dan juga lobus telinga, karena ibu dan ayah memilih kesamaan, jadi untuk diturunkan ke anak-anaknya juga sama. Tidak ada yang berbeda karena tidak ada gen yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.